Ku bungkam mulut busuk ibu mertua yang memfitnahku mencuri perhiasannya saat acara kumpul keluarga besar. Ku tunjukkan bahwa aku adalah orang kaya tak perlu mencuri untuk punya perhiasan. Mereka syok dan minta maaf padaku, lalu ku tinggalkan keluarga matre itu. Kehidupan sederhana yang dipilih. Nadira Maheswari tinggal di sebuah rumah kecil di kawasan tenang pinggiran kota. Tidak ada pagar tinggi, tidak ada mobil mewah di halaman, hanya sebuah mobil sederhana yang sering ia gunakan sendiri tanpa sopir. Dari luar, tak ada yang mengira bahwa wanita itu memiliki kehidupan lain yang jauh berbeda dari apa yang tampak. Setiap pagi Nadira bangun lebih awal dari kebanyakan orang. Ia memasak sendiri, merapikan rumah, lalu bersiap bekerja dengan penampilan yang sangat sederhana. Tidak ada perhiasan mencolok, tidak ada pakaian bermerek mahal yang biasa dipakai orang-orang dari latar belakangnya. Ia sengaja memilih hidup seperti itu. Bagi Nadira, kesederhanaan bukan keterpaksaan, melainkan pilihan. Ia pernah hidup dalam dunia yang penuh kemewahan, ruang rapat besar, dan orang-orang yang berbicara tentang angka-angka triliunan seolah itu hal biasa. Namun semakin ia berada di dalamnya, semakin ia merasa bahwa banyak orang di sekitarnya tidak benar-benar melihat dirinya sebagai manusia, hanya sebagai nama besar atau aset keluarga. Di titik itulah ia memutuskan untuk pergi. Bukan karena ia kehilangan segalanya, tetapi karena ia ingin memiliki sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh kekayaan, kehidupan yang benar-benar miliknya sendiri. Dan di tengah perjalanan itu, Nadira bertemu Arga Pratama. Arga berbeda dari orang-orang yang pernah ia kenal. Ia tidak tahu siapa Nadira sebenarnya, dan itu membuat hubungan mereka terasa lebih jujur pada awalnya. Arga melihat Nadira sebagai wanita biasa yang pekerja keras, sederhana, dan tidak banyak menuntut. Itulah yang membuat Nadira jatuh hati. Ketika Arga melamarnya, Nadira tidak langsung menjawab dengan mudah. Ia tahu konsekuensinya. Menikah berarti masuk ke dalam keluarga Arga, dan itu berarti hidupnya yang tenang bisa berubah kapan saja. Namun ada satu hal yang membuatnya yakin. Arga mencintainya tanpa syarat yang berkaitan dengan harta atau status. Atau setidaknya, itulah yang ia percaya saat itu. Nadira akhirnya menerima lamaran itu. Namun ada satu keputusan besar yang ia ambil dalam diam. Ia tidak akan mengungkap siapa dirinya sebenarnya. Bukan karena ingin berbohong, tetapi karena ia ingin melihat satu hal yang selama ini tidak pernah ia dapatkan. Kejujuran dalam hubungan yang tidak dipengaruhi oleh nama besar atau kekayaan. Ia ingin tahu, apakah Arga tetap memilihnya jika ia bukan siapa-siapa. Sejak hari itu, Nadira menjalani hidup sebagai istri Arga dengan identitas yang ia turunkan sendiri. Ia tidak pernah membawa masa lalunya ke dalam rumah tangga mereka. Tidak ada cerita tentang perusahaan keluarga, tidak ada cerita tentang warisan besar, tidak ada cerita tentang dunia yang pernah ia tinggalkan. Ia hanya Nadira, istri Arga. Namun hidup sederhana yang ia pilih ternyata tidak sesederhana yang ia bayangkan. Di balik keputusan itu, tanpa ia sadari, ia sedang berjalan menuju sebuah dunia baru. Dunia yang akan menguji bukan hanya kesabarannya, tetapi juga harga dirinya sebagai manusia. Rumah yang tidak pernah ramah. Sejak hari pertama Nadira melangkahkan kaki ke rumah keluarga Arga, ia sudah bisa merasakan satu hal yang tidak pernah diucapkan secara langsung. Ia tidak diterima. Rumah itu besar, rapi, dan penuh dengan aturan tak tertulis yang tidak pernah dijelaskan kepadanya. Setiap sudutnya seolah memiliki bahasa sendiri. Bahasa yang hanya dipahami oleh orang-orang yang sudah lama menjadi bagian dari keluarga Pratama. Nadira berdiri di ruang tamu dengan sikap tenang. Meski dalam hatinya ia tahu ada banyak pasang mata yang sedang menilainya tanpa suara. Dian Pratama, Ibu Arga, adalah orang pertama yang benar-benar menunjukkan sikap itu secara terang-terangan. Tatapan Dian dari ujung rambut hingga ujung kaki Nadira tidak pernah hangat. Selalu ada penilaian di sana, seperti sedang menghitung sesuatu yang tidak memenuhi standar yang ia bayangkan. Jadi ini yang kamu pilih. Suara Dian terdengar datar, tapi tajam. Arga di samping Nadira hanya tersenyum kecil, seperti berusaha meredam suasana. Namun itu tidak cukup. Nadira membalas dengan sopan. Iya, Bu. Hanya dua kata. Sederhana. Tenang. Tidak ada nada menantang. Tapi justru kesederhanaan itu yang membuat Dian semakin sulit menyembunyikan ketidakpuasannya. Penampilannya, biasa sekali,
gumam Dian pelan, tapi cukup terdengar oleh Nadira. Laras Wicaksono, yang sejak awal duduk di sofa samping, tersenyum miring. Ia tidak perlu mengatakan apa-apa untuk menunjukkan pendapatnya. Tatapannya sudah cukup menjelaskan semuanya. Nadira hanya diam. Ia terbiasa dengan tatapan seperti itu. Bukan hal baru baginya untuk dinilai dari luar tanpa ada yang benar-benar mau tahu siapa dirinya. Namun yang berbeda kali ini adalah satu hal. Ini adalah keluarga suaminya. Dan ia harus bertahan. Hari-hari setelah perkenalan itu tidak menjadi lebih mudah. Setiap kali Nadira datang ke rumah keluarga Pratama, ada saja hal kecil yang terasa seperti sengaja dibuat untuk mengingatkannya bahwa ia, orang luar. Cara mereka berbicara, cara mereka duduk, bahkan cara mereka menertawakan hal-hal kecil. Semuanya terasa seperti tembok yang tidak terlihat, tapi nyata. Dian sering membandingkan Nadira dengan wanita-wanita lain yang dianggap lebih pantas. Arga itu sebenarnya bisa dapat yang lebih baik. Pernah Dian berkata suatu malam saat makan bersama keluarga. Kalimat itu tidak diarahkan langsung seperti tamparan, tapi cukup membuat suasana meja makan menjadi dingin. Arga hanya tertawa kecil, mencoba mengalihkan pembicaraan. Nadira tetap tersenyum tipis, meski sendok di tangannya terasa lebih berat dari biasanya. Di sisi lain, Laras tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menyelipkan komentar sinis. Kalau jadi bagian keluarga besar seperti ini, penampilan juga penting kan? Ucapnya suatu kali sambil menatap gaun sederhana Nadira. Bukan cuma sederhana terus. Nadira mendengarnya dengan jelas. Tapi ia tidak membalas. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena ia memilih untuk tidak membuka pintu konflik yang tidak perlu. Arga, yang seharusnya menjadi tempatnya bersandar, seringkali berada di antara dua dunia. Kadang ia mencoba membela Nadira, tapi tidak pernah benar-benar tegas. Seolah ia takut kehilangan kenyamanan dari keluarganya sendiri, dan itu membuat Nadira perlahan belajar satu hal penting. Di rumah ini, ia harus berdiri sendiri. Setiap malam ketika kembali ke rumah kecilnya, Nadira duduk dalam diam lebih lama dari biasanya. Bukan karena ia lemah, tetapi karena ia sedang mengamati. Ia mulai memahami satu pola yang berulang. Penolakan di rumah keluarga Pratama bukan tentang siapa dirinya, tetapi tentang bagaimana mereka melihat nilai seseorang. Dan bagi mereka, nilai itu selalu berkaitan dengan penampilan, status, dan apa yang terlihat di permukaan. Nadira menatap pantulan dirinya di cermin suatu malam. Kalau mereka tahu siapa aku sebenarnya, ia berhenti berbicara pada dirinya sendiri. Namun kalimat itu tidak ia lanjutkan. Karena di titik itu, Nadira sudah memutuskan satu hal. Ia tidak akan menunjukkan siapa dirinya, bukan karena takut, tetapi karena ingin melihat sampai sejauh mana mereka akan menilainya hanya dari apa yang tampak di luar. Dan dari sanalah, jarak antara Nadira dan keluarga Arga mulai terbentuk. Perlahan, dingin, dan tanpa mereka sadari akan menjadi semakin dalam. Tatapan penuh curiga. Seiring waktu, Nadira mulai menyadari bahwa di rumah keluarga Pratama, ia tidak hanya sekadar tidak diterima, ia diawasi. Setiap geraknya seperti memiliki bayangan yang selalu mengikuti. Bukan dalam arti fisik, tetapi dalam bentuk tatapan, komentar kecil, dan penilaian yang tidak pernah berhenti. Laras Wicaksono menjadi sosok yang paling konsisten dalam hal itu. Sejak awal, Laras tidak pernah berusaha menyembunyikan ketidakpercayanya terhadap Nadira. Bahkan seolah ia merasa berkewajiban untuk mencari kesalahan sekecil apapun yang bisa digunakan untuk memperkuat pandangannya. Awalnya hal itu terlihat sepele. Cara Nadira memegang gelas. Cara Nadira duduk di sofa ruang keluarga. Cara Nadira berbicara dengan pelayan rumah tanpa nada berlebihan. Semua itu diamati, lalu dibicarakan di belakang, atau kadang disampaikan langsung dengan nada yang dibungkus senyum tipis. Lucu ya? Laras pernah berkata sambil menyilangkan tangan. Orang yang katanya jadi bagian keluarga besar, tapi masih kelihatan tidak terbiasa. Nadira hanya menatapnya sekilas, lalu tersenyum tenang. Aku tidak merasa perlu terlihat terbiasa untuk menjadi bagian dari sesuatu, jawab Nadira pelan. Jawaban itu tidak membuat Laras berhenti. Justru sebaliknya, semakin membuatnya penasaran sekaligus curiga. Di mata Laras, Nadira terlalu tenang. Terlalu tidak reaktif. Terlalu tidak sesuai
dengan orang yang ia anggap berasal dari latar belakang sederhana. Di pikirannya, orang seperti Nadira seharusnya canggung, mudah tersinggung, atau setidaknya berusaha keras untuk menyesuaikan diri. Tapi Nadira tidak seperti itu. Itulah yang membuat Laras merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Suatu sore, ketika Nadira sedang berada di ruang tamu sendirian, Laras datang dengan langkah santai namun tatapan tajam. Ia duduk di seberang Nadira tanpa banyak basa-basi. "Kamu sebenarnya kerja apa sih?" tanya Laras tiba-tiba. Nadira menoleh perlahan. "Aku bekerja di bidang manajemen." Laras mengangkat alis. "Perusahaan besar." "Biasa saja." Jawaban singkat itu justru membuat Laras semakin curiga. "Biasa saja tapi bisa menikah dengan Arga?" Laras tersenyum miring. "Menarik." Nadira tidak terpancing. Ia hanya menatap Laras dengan tenang. "Aku tidak menikah dengan siapapun karena pekerjaan atau status," jawabnya datar. Kalimat itu membuat suasana menjadi sedikit hening. Namun di dalam kepala Laras, justru semakin banyak pertanyaan muncul. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya ia anggap tidak penting. Cara Nadira memilih kata. Cara Nadira tidak pernah terlihat kagum berlebihan terhadap rumah keluarga Pratama yang mewah. Bahkan, ada momen ketika Nadira terlihat lebih seperti seseorang yang terbiasa dengan kemewahan, meski ia berpakaian sederhana. Dan itu tidak cocok dengan gambaran yang Laras bangun di kepalanya. Sejak saat itu, kecurigaan Laras berubah bentuk. Bukan lagi sekadar sinis, tetapi menjadi obsesi kecil untuk membuktikan bahwa Nadira tidak seperti yang terlihat. Ia mulai memperhatikan lebih sering, mendengarkan lebih dalam, mencari celah dari setiap percakapan. Di sisi lain, Nadira mulai merasakan perubahan itu. Bukan karena Laras berkata lebih keras, tetapi karena tatapannya semakin tajam, semakin fokus, seolah Nadira adalah sebuah teka-teki yang harus dipecahkan. Namun Nadira tetap tidak berubah. Ia tetap tenang, tetap sederhana. Tetap memilih untuk tidak membuka diri lebih dari yang diperlukan. Sampai suatu malam, ketika Arga tidak ada di rumah, Laras berdiri di dekat jendela ruang tamu dan berkata pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Aku yakin dia menyembunyikan sesuatu." Nadira yang sedang lewat di belakangnya mendengar kalimat itu. Ia berhenti sejenak, namun tidak menjawab. Ia hanya melanjutkan langkahnya, meninggalkan ruang tamu yang dingin, sementara tatapan curiga itu semakin kuat menempel di belakangnya. Dan tanpa disadari oleh siapapun di rumah itu, benih konflik yang lebih besar sudah mulai tumbuh. Bukan dari kebencian langsung, tetapi dari kecurigaan yang tidak pernah diberi jawaban. Tekanan yang terus datang. Hari-hari Nadira di rumah keluarga Pratama semakin terasa seperti ujian yang tidak pernah diumumkan aturannya. Tidak ada teriakan besar setiap waktu, tidak ada konflik yang meledak setiap hari. Justru yang lebih melelahkan adalah hal-hal kecil yang terus-menerus terjadi, seperti tetesan air yang lama-lama mengikis batu. Komentar pedas datang dalam bentuk yang rapi. Sindiran disampaikan dengan senyum. Dan penilaian selalu dibungkus seolah itu sekadar pendapat. Namun bagi Nadira, semuanya terasa nyata dan menusuk. Setiap pagi saat ia turun ke ruang makan, selalu ada sesuatu yang bisa dijadikan bahan. "Sarapan di rumah ini biasanya lebih lengkap," kata Dian suatu pagi sambil melirik menu sederhana yang disiapkan pelayan. Nadira hanya duduk tenang. "Aku tidak masalah dengan makanan sederhana." Dian tersenyum tipis, tapi bukan senyum yang hangat. Bukan soal masalah atau tidak. Hanya, kebiasaan orang itu berbeda-beda. Kalimat itu tidak perlu dijelaskan lagi. Nadira paham maksudnya. Di sisi lain, Laras hampir tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menyelipkan komentar. "Kalau aku jadi kamu, aku bakal belajar lebih banyak soal cara bergaul di keluarga besar," ucap Laras suatu sore saat mereka berada di ruang keluarga. "Soalnya, ya, kamu kelihatan masih kaku." Nadira menatapnya sekilas. "Aku tidak sedang berusaha menjadi orang lain," jawabnya singkat. Laras tersenyum kecil, seolah jawaban itu justru menguatkan pandangannya sendiri. Tekanan itu tidak berhenti di satu tempat. Ia mengikuti Nadira kemanapun di dalam rumah itu. Bahkan saat Nadira hanya diam di sudut ruangan, membaca atau sekadar duduk, selalu ada perasaan bahwa kehadirannya sedang dinilai.
Namun yang paling berat bukanlah kata-kata Dian atau Laras, melainkan Arga. Atau lebih tepatnya, ketidakhadiran Arga dalam momen-momen ketika Nadira membutuhkannya. Arga ada di rumah itu, tapi seringkali seperti berada di tempat lain. Ketika komentar pedas dilontarkan, Arga hanya tersenyum kecil, atau mengalihkan pembicaraan. Ketika Nadira disindir, Arga terkadang tertawa ringan, seolah itu hanya candaan keluarga. Dan ketika suasana menjadi tidak nyaman, Arga memilih diam. Diam yang bagi Nadira terasa lebih keras daripada semua kata-kata yang pernah ia dengar. Suatu malam, setelah makan malam yang kembali dipenuhi sindiran halus, Nadira berdiri di dapur untuk minum air. Arga masuk beberapa menit kemudian. "Kamu baik-baik saja?" tanya Arga pelan. Nadira menatapnya sekilas. "Aku selalu baik-baik saja," jawabnya datar. Arga menghela napas kecil. "Mama memang orangnya seperti itu. Kamu tahu kan? Dan kamu selalu seperti ini juga." Nadira menoleh. "Diam saja." Arga terdiam. Tidak ada jawaban langsung. Itulah jawabannya. Nadira mengangguk pelan, seperti sudah menduga. "Aku tidak butuh kamu membela aku dengan berteriak," lanjut Nadira. "Tapi setidaknya, jangan buat aku merasa sendirian di tempat yang seharusnya jadi rumahku." Arga membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Nadira menatapnya beberapa detik, lalu berbalik pergi. Di belakangnya, Arga tetap diam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Nadira benar-benar merasakan bahwa tekanan di rumah itu bukan hanya berasal dari keluarga Arga, tetapi juga dari orang yang seharusnya menjadi tempatnya pulang. Acara keluarga besar. Undangan itu datang tanpa banyak penjelasan. Hanya sebuah pesan dari Dian Pratama yang singkat namun tegas. Minggu malam, semua keluarga besar kumpul. Tidak ada pilihan untuk menolak. Dalam keluarga Pratama, kumpul keluarga bukan sekadar acara, melainkan semacam kewajiban yang tidak tertulis. Nadira sudah bisa merasakan sejak pagi hari bahwa hari itu tidak akan berjalan ringan. Langit tampak cerah, tetapi hatinya tidak. Sejak bangun, ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Seperti firasat kecil yang terus mengetuk pelan di dalam pikirannya, tanpa alasan yang jelas namun juga tidak bisa diabaikan. Arga terlihat lebih sibuk dari biasanya. Ia beberapa kali mengecek ponsel, merapikan pakaian, dan sesekali melirik Nadira seolah ingin memastikan sesuatu, tapi tidak pernah benar-benar mengatakannya. "Kamu siap?" tanya Arga akhirnya saat mereka bersiap berangkat. Nadira menatapnya sebentar. "Siap untuk apa?" Arga tersenyum kecil, tapi tidak meyakinkan. "Ya, acara keluarga." Nadira tidak menjawab langsung. Ia hanya mengangguk pelan. Bukan karena siap, tapi karena tidak ada pilihan lain. Mobil melaju menuju rumah besar keluarga Pratama yang malam itu sudah terlihat lebih ramai dari biasanya. Lampu-lampu terang menyala. Suara tawa samar terdengar bahkan sebelum mereka masuk. Nadira duduk diam di kursi penumpang, menatap keluar jendela. Semakin dekat, semakin berat rasanya dadanya. "Aku tidak tahu kenapa, tapi rasanya tidak enak," ucap Nadira pelan. Arga menoleh sekilas. "Kamu terlalu banyak berpikir. Ini cuma kumpul keluarga." Kalimat itu tidak menenangkan. Justru membuat Nadira semakin waspada. Begitu mereka tiba, suasana langsung berubah menjadi lebih padat. Orang-orang sudah berkumpul di ruang tamu besar. Keluarga, kerabat, dan beberapa tamu yang Nadira tidak kenal. Semua berbicara, tertawa, dan saling menyapa dengan cara yang terasa sangat teratur. Seperti semua orang sudah tahu peran masing-masing. Nadira melangkah masuk bersama Arga. Dan seperti biasa, perubahan kecil di udara langsung terasa. Beberapa tatapan berhenti lebih lama dari seharusnya. Bisik-bisik mulai terdengar, meski tidak cukup keras untuk ditangkap jelas. Namun Nadira sudah terbiasa membaca bahasa yang tidak diucapkan. Di sudut ruangan, Dian Pratama berdiri dengan anggun, dikelilingi beberapa kerabat. Saat melihat Nadira, ia hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. Laras Wicaksono juga ada di sana. Dan seperti biasa, tatapannya langsung menemukan Nadira. Tajam. Mengamati. Seperti sedang menunggu sesuatu. Nadira menarik napas pelan.
Firasat itu semakin kuat. Acara dimulai dengan percakapan ringan dan jamuan makan. Namun di balik semua itu, Nadira bisa merasakan ada sesuatu yang disiapkan. Bukan dalam bentuk yang jelas, lebih seperti suasana yang sengaja dibentuk. Beberapa orang terlalu sering melirik ke arah dirinya. Beberapa percakapan sengaja berhenti saat ia lewat. Dan Arga berada di sampingnya, tapi tidak benar-benar di sana. Ia tersenyum pada orang-orang, menjawab sapaan, bahkan tertawa kecil di beberapa momen. Sementara Nadira merasa semakin jauh dari semua itu. Seolah ia berdiri di tempat yang sama, tapi tidak berada di dunia yang sama. Di tengah acara, Dian Pratama mengangkat gelasnya. Suara ruangan perlahan mereda. Semua perhatian mengarah padanya. Dan Nadira tahu, tanpa perlu dijelaskan, bahwa sesuatu akan dimulai. Ia menatap Arga sekilas. Arga hanya menatap depan. Tidak berkata apa-apa. Dan di detik itu, Nadira merasa dingin yang sangat familiar merambat pelan di dalam dirinya. Bukan karena udara ruangan, tapi karena ia mulai menyadari satu hal. Malam ini bukan sekadar acara keluarga. Ini adalah malam di mana sesuatu akan diuji. Fitnah dimulai. Suasana ruang keluarga masih tenang saat Dian Pratama mengangkat gelasnya. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Di tengah percakapan yang mulai mereda, suara Dian terdengar tegas, memecah ritme acara seperti pisau yang menggores kain halus. Perhiasan saya hilang. Hening. Bukan hening yang biasa, tapi hening yang tiba-tiba membuat semua orang berhenti bernapas sejenak. Beberapa tamu saling melirik. Percakapan yang tadi hidup langsung mati tanpa sisa. Nadira yang sedang duduk di sisi ruangan menatap Dian tanpa ekspresi berubah. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang langsung waspada. Arga yang duduk di sebelahnya bergerak sedikit, seperti ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Barusan sebelum acara dimulai, kotak perhiasan itu masih ada di kamar saya. Lanjut Dian dengan suara yang tetap tenang, tapi justru terdengar lebih tajam. Sekarang sudah tidak ada. Laras Wicaksono menoleh cepat, lalu menatap sekeliling ruangan seperti sedang mencari celah. Dan saat itulah, tatapan yang sejak awal selalu mengarah ke Nadira, kembali mengunci. Beberapa detik kemudian, arah pandang itu berubah menjadi lebih jelas. Lebih terfokus. Lebih menuduh. Menarik, gumam Laras pelan, tapi cukup terdengar oleh orang di dekatnya. Nadira menangkapnya. Namun ia tetap diam. Dian melangkah pelan ke tengah ruangan. Tidak ada orang luar di rumah ini hari ini, katanya sambil menatap satu persatu wajah yang ada di ruangan. Hanya keluarga. Kalimat itu sengaja ditekan. Sengaja diarahkan. Dan semua orang paham kemana arah pembicaraan itu akan mengalir. Seseorang dari kerabat berbisik pelan, tapi tidak cukup pelan untuk tidak menimbulkan efek. Jangan-jangan, ada yang ambil. Tatapan-tatapan mulai bergerak lebih cepat. Satu persatu, orang-orang mulai saling mengamati. Dan kemudian, seperti sesuatu yang sudah disiapkan sejak awal, mata itu berhenti di satu titik. Nadira. Arga yang sedari tadi diam akhirnya menoleh ke Nadira, tapi tidak langsung berkata apa-apa. Ada keraguan di wajahnya, atau mungkin kebingungan. Namun diamnya Arga justru membuat situasi semakin berat. Dian tidak langsung menunjuk. Ia hanya menatap Nadira cukup lama. Terlalu lama. Lalu berkata pelan, "Nadira, kamu sempat ke kamar atas tadi, kan?" Pertanyaan itu jatuh seperti batu. Semua kepala langsung mengarah ke Nadira. Nadira menatap Dian balik, tidak terburu-buru menjawab. "Aku ke atas untuk mengambil air," jawabnya tenang. Laras langsung menyela dengan nada ringan tapi menusuk. "Menarik ya, cuma ambil air, tapi bisa sampai ke kamar yang lain juga." Beberapa orang mulai berbisik lebih jelas sekarang. Atmosfer berubah. Dari acara keluarga menjadi ruang interogasi tanpa pengadilan. Nadira tetap duduk. Tidak panik. Tidak membela diri berlebihan. Hanya matanya yang perlahan menjadi lebih dingin. Dian melanjutkan, "Kotak itu tidak ada selain di kamar saya. Dan setelah kamu naik ke atas, tidak lama kemudian, kotaknya hilang." Kalimat itu tidak perlu ditambah lagi. Hubungannya sudah dibentuk.
Dan semua orang di ruangan itu perlahan mulai menerima arah tuduhan itu tanpa perlu bukti. Arga akhirnya berbicara pelan. "Ma, kita belum tahu pasti." Namun suaranya tidak kuat. Tidak cukup kuat untuk menghentikan arus yang sudah terlanjur bergerak. Dian tidak menoleh ke Arga. Matanya tetap pada Nadira. Dan dalam satu kalimat berikutnya, tuduhan itu akhirnya keluar sepenuhnya. "Aku rasa, kita perlu periksa tas Nadira." Ruangan kembali hening. Tapi kali ini bukan karena terkejut saja. Melainkan karena semua orang menunggu. Menunggu reaksi. Menunggu pembenaran. Menunggu seseorang yang dianggap tidak pantas, itu jatuh. Dan Nadira masih duduk di tempatnya, dengan tatapan yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih tajam dari sebelumnya. Tuduhan tanpa bukti. Permintaan Dian untuk memeriksa tas Nadira menggantung di udara, seperti keputusan yang sudah tidak bisa ditarik kembali. Beberapa tamu saling pandang, sebagian terlihat tidak nyaman, sebagian lain justru penasaran menunggu apa yang akan terjadi. Nadira masih duduk tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja dituduh. Arga berdiri di sampingnya, tangannya sedikit mengepal, tapi tetap tidak bergerak maju. Dan itu cukup untuk membuat suasana semakin berat. Dian Pratama melangkah satu langkah ke depan. Tatapannya kini tidak lagi sekadar curiga, sudah berubah menjadi keyakinan yang belum dibuktikan. "Nadira," suara Dian naik, lebih keras dari sebelumnya. "Jangan membuat ini jadi rumit. Kalau kamu tidak bersalah, buka saja tasmu." Suara itu menggema di ruang tamu besar. Semua mata tertuju pada satu titik. Nadira. Namun Nadira tidak langsung bergerak. Ia menatap Dian lama, seolah sedang membaca sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Bukan ketakutan. Bukan panik. Hanya ketenangan yang sulit dijelaskan. "Aku belum ditanya dengan baik, tapi sudah disuruh membuka tas," ucap Nadira akhirnya, suaranya datar namun jelas. Beberapa orang mulai bergeser tidak nyaman. Namun Dian tidak mundur. "Jangan memutarbalikkan keadaan," kata Dian tegas. "Ini rumah saya. Dan ada barang saya yang hilang." Laras Wicaksono yang sejak tadi berdiri di sisi ruangan akhirnya ikut masuk ke tengah percakapan. Dengan nada ringan tapi menusuk, ia berkata, "Aneh juga ya. Orang yang baru masuk keluarga ini, tapi langsung jadi yang paling dekat dengan tempat kejadian." Beberapa orang tertawa kecil, tapi lebih karena canggung daripada lucu. Laras melanjutkan, "Biasanya sih, kalau bukan orang rumah, ya, orang baru." Kalimat itu tidak menyebut nama, tapi semua orang tahu kemana arahnya. Nadira masih diam. Namun sekarang, diamnya tidak lagi terlihat sebagai ketenangan. Bagi sebagian orang, itu mulai terlihat seperti tidak bisa menjawab. Dian mengambil langkah lebih jauh. "Buka tasmu, Nadira," ulangnya lebih keras. "Sekarang." Arga akhirnya bergerak sedikit. "Nadira, mungkin kita bisa selesaikan ini cepat saja," katanya pelan, seperti mencoba menengahi, tapi tanpa keberanian untuk berdiri di satu sisi. Kalimat itu justru menjadi titik yang membuat sesuatu di dalam diri Nadira berubah. Bukan marah yang meledak, tapi kesadaran yang perlahan mengeras. Bahwa di ruangan ini, ia sedang berdiri sendirian. Nadira menarik napas pelan. Lalu perlahan berdiri. Gerakannya tidak terburu-buru. Tidak defensif. Hanya teratur. Semua orang mengikuti gerakannya dengan mata. Tas kecil yang ia bawa sejak awal malam masih tergantung di tangannya. Dian menatapnya tajam. "Silakan," kata Dian dengan nada menang. Nadira tidak langsung membuka tas itu. Ia hanya menatap satu persatu wajah di ruangan tersebut. Wajah-wajah yang belum mau tahu kebenaran. Hanya ingin melihat tuduhan itu benar. Laras tersenyum tipis, seperti sudah merasa menang. Dan Arga hanya berdiri, diam, dengan tatapan yang sulit dibaca. Akhirnya Nadira berbicara. "Kalau aku membuka tas ini," katanya pelan, "dan tidak ada apa-apa di dalamnya, apa yang akan kalian lakukan?" Ruangan kembali hening. Pertanyaan itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat beberapa orang saling pandang. Dian tidak menjawab, hanya menatap lebih tajam. Laras malah tersenyum kecil. "Ya tinggal lihat dulu aja isi tasnya," katanya ringan.
Seolah ini hanya permainan kecil. Bukan penghancuran nama seseorang. Nadira menatap mereka lebih lama lagi. Lalu perlahan, tangannya bergerak. Resleting tasnya mulai dibuka. Dan saat itu, semua orang menahan napas. Menunggu sesuatu yang belum tentu benar. Tapi sudah terlanjur mereka yakini. Penghinaan terbuka. Suara resleting tas yang terbuka terdengar pelan. Tapi di ruang tamu itu rasanya seperti dentuman keras. Semua mata terkunci pada gerakan tangan Nadira. 1 detik. 2 detik. Heningnya menekan seluruh ruangan sampai napas pun terasa berat. Nadira tidak tergesa-gesa. Ia membuka tasnya dengan gerakan tenang, seolah tidak ada beban apapun di pundaknya. Namun di sekelilingnya, ketegangan sudah berubah menjadi sesuatu yang lebih kasar. Penilaian yang hampir menjadi vonis sebelum bukti benar-benar terlihat. Dian Pratama melipat tangan di dada. Tatapannya tidak berkedip. Silakan, ucapnya dingin. Tunjukkan saja. Laras Wicaksono berdiri sedikit lebih maju, seolah tidak mau melewatkan satu momen pun. Kalau memang tidak ada apa-apa, ya cepat saja. Tambahnya dengan nada ringan yang sengaja dibuat merendahkan. Nadira membuka tas itu sepenuhnya. Isi di dalamnya terlihat sederhana. Dompet, ponsel, beberapa barang pribadi yang tidak mencolok. Tidak ada kotak perhiasan. Tidak ada benda mencurigakan. Beberapa detik pertama, tidak ada yang berbicara. Namun keheningan itu tidak berubah menjadi kelegaan. Justru berubah menjadi sesuatu yang lebih buruk. Seolah kebenaran saja tidak cukup untuk menghapus dugaan yang sudah terlanjur dibangun. Dian mengerutkan kening. Coba cek lagi, katanya cepat, seperti tidak percaya. Salah satu kerabat ikut melangkah, mencoba melihat lebih dekat, seakan masih mencari celah untuk membenarkan kecurigaan yang sudah kadung tumbuh. Nadira menutup tasnya kembali. Pelan. Tegas. Dan di saat itulah ia berbicara. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Suaranya datar. Tapi justru ketenangannya membuat beberapa orang mulai merasa tidak nyaman. Laras menghela napas kecil, lalu tersenyum tipis. Lucu juga, katanya. Kadang orang yang paling tenang justru yang paling sulit ditebak. Kalimat itu tidak langsung menuduh, tapi cukup untuk menggeser arah suasana lagi. Dian tidak langsung menjawab. Namun ekspresinya tetap keras. Kalau begitu, lalu perhiasan itu kemana? Suaranya meninggi sedikit. Jangan bilang hilang begitu saja. Nadira menatap Dian lurus. Aku tidak mengambil apapun. Sederhana. Tegas. Namun di ruangan itu, kata-kata saja tidak cukup untuk melawan prasangka yang sudah terbentuk. Beberapa orang mulai berbisik lagi. Kalau bukan dia, siapa lagi? Dia sempat ke atas. Baru juga jadi bagian keluarga. Bisik-bisik itu tidak keras, tapi cukup untuk meracuni suasana. Dan di tengah semua itu, Arga masih berdiri. Diam. Wajahnya terlihat ragu, seperti sedang bertarung dengan pikirannya sendiri. Beberapa kali ia membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Nadira meliriknya sekilas. Hanya sekilas. Namun itu cukup untuk melihat segalanya. Bahwa orang yang seharusnya berdiri di sampingnya, tidak benar-benar ada di sana. Dian akhirnya melangkah lebih dekat ke Nadira. Kamu sadar tidak, katanya pelan tapi tajam, ini memalukan keluarga kami di depan semua orang. Nadira tidak mundur. Yang memalukan bukan aku yang dituduh, jawabnya, tapi cara kalian memutuskan seseorang bersalah tanpa bukti. Ruangan langsung mengeras. Dian mengangkat suara sedikit. Jadi kamu merasa kami salah? Laras langsung menyela. Kali ini lebih tajam. Ya ampun, sudah ketahuan masih bisa-bisanya balik menyalahkan. Berani juga ya. Beberapa tamu mulai merasa situasi ini semakin tidak nyaman, tapi tidak ada yang benar-benar menghentikannya. Dan di tengah tekanan itu, Nadira tetap berdiri sendirian. Arga akhirnya bergerak setengah langkah ke depan. Namun bukan untuk membela. Hanya untuk berkata pelan, hampir tidak terdengar jelas. Ma, mungkin kita tunggu dulu. Kalimat itu menggantung. Tidak selesai. Tidak tegas. Dan justru karena itu, semuanya menjadi lebih menyakitkan. Dian menoleh ke Arga. Jadi kamu masih mau membela dia? Arga terdiam. Tidak menjawab.
Dan dalam diam itu, Nadira akhirnya memahami satu hal dengan sangat jelas. Di ruangan ini, ia tidak sedang menghadapi satu orang yang menuduhnya, tetapi sebuah keluarga yang sudah memutuskan kebenarannya sendiri. Batas kesabaran. Ruangan itu masih terasa panas meski AC menyala cukup dingin. Bukan karena suhu, tetapi karena suasana yang sudah berubah menjadi tajam, penuh tekanan, dan tanpa ruang untuk tenang. Nadira berdiri di tempat yang sama, tasnya sudah kembali tertutup di tangannya. Namun yang berubah bukan situasi di luar, melainkan sesuatu di dalam dirinya. Ada sesuatu yang retak. Bukan kesedihan. Bukan ketakutan. Tapi batas yang selama ini ia tahan dengan sangat rapi. Dian Pratama masih menatapnya seperti seseorang yang sudah mengambil keputusan final tanpa perlu pengadilan. Kalau kamu tidak mengambilnya, ucap Dian, suaranya lebih rendah tapi lebih berat. Lalu siapa? Pertanyaan itu bukan lagi pertanyaan. Itu tuduhan yang dipoles agar terdengar seperti logika. Laras Wicaksono berdiri dengan senyum kecil di sudut bibirnya, menikmati suasana yang semakin menekan Nadira. Kadang yang paling sulit itu bukan bukti, katanya pelan, tapi keberanian untuk mengaku. Beberapa tamu mulai merasa tidak nyaman, tapi tidak ada yang benar-benar menghentikan arus ini. Arga masih di tempatnya. Diam. Namun kali ini Nadira tidak lagi menoleh padanya. Tidak lagi mencari dukungan yang tidak pernah benar-benar datang. Untuk pertama kalinya malam itu, Nadira menurunkan pandangannya. Bukan karena kalah, tapi karena sedang mengumpulkan sesuatu di dalam dirinya. Napasnya pelan, terkontrol. Tapi ada perubahan kecil di ekspresinya. Seperti seseorang yang akhirnya berhenti menahan sesuatu yang terlalu lama dipendam. Dian mengira itu tanda kelemahan. Sudah, kata Dian tegas. Kita tidak perlu memperpanjang ini. Mengaku saja, lalu kita selesaikan. Kalimat itu membuat sesuatu di dalam diri Nadira benar-benar berhenti menahan. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Dan saat matanya bertemu dengan mata Dian, suasana langsung berubah. Bukan lagi dingin, tapi tajam. Cukup. Satu kata. Tidak keras. Tapi cukup untuk membuat beberapa orang terdiam. Dian mengernyit. Apa? Nadira melangkah satu langkah kecil ke depan. Gerakannya tenang, tapi berbeda dari sebelumnya. Ada ketegasan yang tidak lagi disembunyikan. Aku sudah diam sejak tadi, lanjut Nadira, suaranya stabil. Aku sudah membiarkan kalian menuduh, memeriksa, dan mempermalukan aku tanpa bukti. Laras mendengus pelan. Kalau tidak salah ya tinggal buktiin saja. Nadira menoleh ke arah Laras. Dan untuk pertama kalinya, tatapannya tidak lagi lembut atau netral. Tadi aku sudah membuktikan, ucap Nadira tajam, tapi kalian tidak pernah benar-benar mau melihat. Ruangan kembali hening. Arga sedikit menegang, seolah baru menyadari perubahan arah suasana. Dian masih mencoba mempertahankan posisinya. Jangan memutarbalikkan keadaan, katanya cepat. Ini perhiasan saya hilang di rumah ini, dan kamu satu-satunya yang... Yang apa? Potong Nadira. Suara itu tidak meninggi, tapi memotong. Dian terdiam sepersekian detik. Nadira melanjutkan. Yang terlihat sederhana? Yang tidak memakai perhiasan mahal? Yang tidak sesuai dengan standar kalian? Kalimat itu menggantung di udara. Beberapa orang mulai saling pandang. Nadira menarik napas pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, ia tidak lagi mencoba menahan dirinya. Aku tidak akan diam hanya karena kalian lebih keras. Suara itu tidak bergetar. Tidak ragu. Di sisi lain ruangan, Arga akhirnya bergerak sedikit, tapi hanya untuk berdiri lebih tegak tanpa benar-benar maju. Masih ragu. Masih diam. Namun Nadira sudah tidak lagi menunggu. Ia menatap Dian langsung. Kalau kalian ingin menuduh aku, katanya pelan namun tegas, gunakan bukti, bukan asumsi. Suasana benar-benar berubah sekarang. Bukan lagi sekadar tuduhan, tapi perlawanan yang baru saja lahir. Dan di tengah semua itu, Nadira akhirnya sadar. Malam ini bukan hanya tentang perhiasan yang hilang, tapi tentang harga dirinya yang selama ini dibiarkan diinjak tanpa pernah benar-benar melawan. Pengungkapan awal.
Hening yang terjadi setelah suara Nadira terdengar berbeda dari sebelumnya. Bukan hening canggung seperti di awal acara. Bukan hening penuh kecurigaan. Tapi hening yang terasa lebih berat. Seolah semua orang baru saja menyadari bahwa orang yang selama ini mereka tekan tidak lagi berada di posisi yang sama. Nadira berdiri tegak di tengah ruangan. Tidak ada lagi gerakan ragu. Tidak ada lagi tatapan mencari perlindungan. Yang ada hanya ketenangan yang terjaga. Tapi kini disertai ketegasan yang tidak bisa diabaikan. Dian Pratama masih menatapnya dengan wajah keras. Seolah tidak menerima perubahan suasana itu. Jadi kamu mau bilang kami semua salah? Tanya Dian dengan suara dingin. Nadira tidak langsung menjawab. Ia mengamati satu persatu wajah yang ada di ruangan itu. Wajah yang tadi begitu cepat menilai. Wajah yang tidak pernah benar-benar menunggu kebenaran. Lalu ia berbicara dengan tenang. Aku tidak mengatakan kalian salah. Kalimat itu membuat beberapa orang sedikit melonggarkan ekspresi. Namun hanya sesaat. Karena Nadira melanjutkan. Aku hanya mengatakan, jangan menuduh tanpa bukti. Kalimat itu sederhana. Tapi tepat sasaran. Laras Wicaksono langsung tersenyum tipis. Seperti ingin mengecilkan makna kata-kata itu. Bukti itu kan nanti bisa dicari. Ucapnya ringan. Yang penting kan kejadian dulu. Nadira menoleh ke arah Laras. Tatapannya tidak meninggi. Tapi ada ketajaman yang berbeda sekarang. Justru itu masalahnya. Jawab Nadira pelan. Kalian sudah memutuskan kesimpulan sebelum mencari kebenaran. Beberapa tamu mulai saling pandang lagi. Suasana yang tadi condong ke satu arah, mulai sedikit bergeser. Dian mengerutkan kening. Kamu bicara seolah kamu yang paling benar di sini. Nadira menggeleng pelan. Aku tidak bicara soal benar atau salah. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan lebih jelas. Aku bicara soal cara kalian memperlakukan seseorang yang belum terbukti melakukan apapun. Kalimat itu jatuh dengan berat. Arga yang sedari tadi diam akhirnya menatap Nadira lebih lama dari sebelumnya. Ada sesuatu di wajahnya, bukan pembelaan, tapi kebingungan yang mulai berubah menjadi kesadaran kecil. Namun ia masih belum bergerak. Nadira melanjutkan lagi, suaranya tetap stabil. Sejak tadi aku sudah diperiksa, dituduh, bahkan dipaksa membuka tas tanpa alasan yang jelas. Ia menatap Dian langsung. Dan sampai sekarang, tidak ada satupun bukti yang kalian punya. Dian membuka mulut, tapi tidak langsung menjawab. Untuk pertama kalinya, ada sedikit jeda dalam sikapnya. Nadira tidak memberi ruang itu hilang. Ia melangkah sedikit ke depan. Bukan agresif, tapi tegas. Kalau ini benar-benar tentang kehilangan, lanjutnya, seharusnya yang kalian lakukan adalah mencari, bukan menunjuk. Ruangan kembali sunyi. Namun kali ini, bukan karena tekanan terhadap Nadira, tapi karena arah situasi mulai berubah. Beberapa orang mulai terlihat ragu dengan apa yang terjadi. Laras menghela napas pelan, mencoba menjaga posisinya. Ya tapi tetap saja, kamu yang paling dekat dengan kamar itu, katanya, berusaha menguatkan kembali tuduhan. Nadira menatapnya sekilas. Dekat bukan berarti bersalah. Jawaban itu singkat, tapi memutus argumen dengan halus. Dian terlihat semakin sulit menyembunyikan emosinya. Namun sebelum situasi kembali memanas, Nadira mengangkat tangannya sedikit. Bukan untuk menyerang, tapi untuk menghentikan. Cukup, ucapnya pelan. Satu kata itu membuat ruangan kembali fokus padanya. Nadira menarik napas. Lalu melanjutkan dengan nada yang lebih tenang dari sebelumnya. Aku tidak akan melanjutkan pembicaraan ini dalam bentuk tuduhan. Ia berhenti sejenak. Kalau kalian ingin tahu kebenarannya, cari dengan cara yang benar. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Nadira tidak lagi berdiri sebagai orang yang dituduh. Tapi sebagai seseorang yang menolak untuk dihukum tanpa alasan. Fakta yang mengubah segalanya. Suasana ruang keluarga masih menggantung dalam ketegangan yang belum selesai. Tidak ada yang benar-benar bergerak. Tidak ada yang benar-benar berbicara. Namun semuanya masih menunggu. Menunggu siapa yang akan runtuh lebih dulu antara tuduhan atau kebenaran. Nadira berdiri dengan tenang di tengah ruangan itu. Matanya tidak lagi mencari pembelaan.
tidak lagi mencoba menjelaskan. Seolah ia sudah memutuskan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Dian Pratama memperhatikan setiap gerak Nadira dengan curiga yang belum surut. "Jadi kamu tetap merasa tidak bersalah?" tanya Dian. Suaranya lebih rendah tapi tetap tajam. Nadira tidak langsung menjawab. Ia menatap Dian sebentar, lalu mengalihkan pandangannya ke seluruh ruangan. Laras masih berdiri dengan ekspresi yakin, seolah menunggu Nadira terpojok oleh situasi yang semakin sempit. Arga masih di tempat yang sama. Diam. Namun kali ini, diamnya terasa lebih tegang dari sebelumnya. Nadira menghela napas pelan. "Kalau kalian masih ingin melanjutkan ini dengan asumsi," ucapnya tenang, "maka aku akan melanjutkannya dengan fakta." Kalimat itu membuat beberapa orang saling pandang. Dian mengernyit. "Fakta apa?" Nadira tidak menjawab langsung. Ia mengeluarkan ponselnya. Gerakan itu sederhana, tapi langsung membuat perhatian seluruh ruangan berpindah kepadanya. Laras menyipitkan mata. "Sekarang mau drama apa lagi?" gumamnya pelan, cukup terdengar oleh beberapa orang. Namun Nadira tidak bereaksi. Ia membuka kontak di ponselnya, lalu menekan satu nama. Kevin Santoso. Arga melihat nama itu sekilas. Ada sedikit perubahan di ekspresinya, seperti nama itu tidak asing, tapi ia tidak sepenuhnya memahami konteksnya. Panggilan tersambung. Nadira berbicara singkat. "Sekarang." Hanya itu. Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada emosi berlebihan. Lalu ia menurunkan ponselnya, tetap berdiri di tempatnya. Beberapa detik kemudian, suasana di luar rumah mulai terdengar berubah. Ada suara langkah. Suara pintu yang dibuka. Dan tak lama setelah itu, seorang pria masuk ke dalam ruang keluarga dengan langkah tenang namun pasti. Kevin Santoso. Penampilannya rapi, ekspresinya fokus, membawa sebuah folder dan perangkat kecil di tangannya. Semua mata langsung tertuju padanya. Dian langsung menegang. "Siapa dia?" tanya Dian cepat. Nadira menjawab singkat. "Orang yang akan menunjukkan kebenaran." Kevin tidak membuang waktu. Ia melangkah ke tengah ruangan, lalu menatap Nadira sebentar, seperti memastikan situasi. "Sudah siap?" tanyanya pelan. Nadira mengangguk. Kevin membuka foldernya. Di dalamnya ada beberapa cetakan gambar dan perangkat penyimpanan data. Ia menyalakan layar kecil yang ia bawa. Dan dalam hitungan detik, gambar mulai muncul. Rekaman CCTV. Suasana di ruangan berubah seketika. Beberapa orang langsung mendekat tanpa sadar. Dian menatap layar itu dengan wajah mengeras. Laras yang tadi yakin, mulai kehilangan senyum tipisnya. Di layar terlihat jelas bagian dalam rumah, area dekat tangga dan koridor menuju kamar atas. Kevin menunjuk dengan tenang. Rekaman diambil dari kamera keamanan sisi dalam rumah. Gambar bergerak. Terlihat orang-orang berlalu lalang saat persiapan acara. Lalu satu momen membuat ruangan itu perlahan membeku. Sosok yang terlihat mendekati area kamar atas. Tidak langsung jelas di awal. Namun semakin rekaman diputar, semakin terlihat detailnya. Dan Nadira tidak mengatakan apapun. Ia hanya menatap layar itu dengan tenang. Seolah sudah tahu apa yang akan muncul. Kevin menekan tombol pause. Gambar berhenti. Dan di titik itu, seluruh ruangan menahan napas. Karena kebenaran yang selama ini dicari. Akhirnya mulai menunjukkan wajahnya. Pelaku sebenarnya. Ruangan itu seperti membeku ketika layar CCTV berhenti di satu frame yang jelas. Kevin Santoso berdiri di samping layar kecil yang ia bawa. Jarinya masih menekan tombol pause. Tidak ada yang berbicara. Bahkan suara napas pun terdengar lebih berat dari biasanya. Dian Pratama menajamkan pandangannya ke arah layar. Arga masih diam, tapi matanya tidak berkedip. Laras Wicaksono yang tadi begitu percaya diri, kini perlahan kehilangan warna di wajahnya. Kevin menatap semua orang sebentar, lalu berbicara dengan suara tenang. "Perhatikan bagian ini." Ia memutar ulang beberapa detik sebelum frame berhenti tadi. Di layar terlihat jelas koridor menuju lantai atas. Suasana rumah sedang ramai, orang-orang berlalu lalang karena persiapan acara. Namun ada satu sosok yang bergerak berbeda dari yang lain. Sosok itu berhenti di dekat tangga.
melihat sekitar. Lalu melangkah cepat ke arah kamar Dian Pratama. Dian langsung menegang. Itu, gumamnya pelan, seolah belum ingin percaya. Kevin tidak menunggu reaksi lama. Rekaman ini tidak diedit, katanya tegas. Ini dari sistem keamanan internal rumah. Layar kembali bergerak. Sosok itu masuk ke kamar. Beberapa detik kemudian keluar lagi, dengan gerakan yang lebih cepat, seolah memastikan tidak ada yang melihat. Tangannya membawa sesuatu. Kotak kecil. Kotak perhiasan. Ruangan langsung riuh dalam keheningan yang lebih tajam. Dian membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Laras mundur setengah langkah. Nadira masih berdiri di tempat yang sama, tanpa ekspresi berlebihan. Kevin menghentikan rekaman di momen berikutnya. Lalu ia mengangkat pandangannya. Dan ini bagian yang paling penting. Ia menekan tombol lain. Gambar diperbesar. Lebih jelas. Lebih tajam. Dan saat wajah sosok itu muncul dengan sempurna, ruangan benar-benar kehilangan suara. Laras Wicaksono. Tidak ada lagi ruang untuk salah paham. Tidak ada lagi celah untuk pembelaan. Dian langsung menatap Laras, matanya membesar. Laras? Suara itu keluar seperti tidak percaya. Laras langsung panik. Bukan. Itu bukan seperti yang kalian pikirkan, katanya cepat, suaranya mulai bergetar. Itu cuma. Cuma apa? Potong Kevin dingin. Laras menoleh ke Nadira, lalu ke Arga, lalu kembali ke semua orang seperti mencari jalan keluar yang tidak ada. Aku cuma mau, bukti, ucapnya terbata. Dian melangkah maju. Bukti untuk apa? Suaranya naik. Laras tidak menjawab langsung. Dan itu cukup. Cukup untuk membuat semuanya jelas tanpa perlu penjelasan tambahan. Nadira akhirnya berbicara, suaranya tetap tenang. Untuk menjatuhkan aku. Kalimat itu tidak keras, tapi menghantam lebih dalam dari teriakan. Laras langsung menoleh tajam. Bukan begitu, serunya, tapi suaranya sudah tidak stabil. Aku cuma curiga. Dia itu aneh sejak awal. Arga akhirnya bergerak. Langkahnya pelan, tapi wajahnya terlihat tidak lagi ragu seperti sebelumnya. Laras, ucap Arga pelan, seolah baru mengenali sesuatu yang selama ini tidak ia lihat. Laras semakin panik. Arga, kamu jangan percaya ini begitu saja. Namun Arga tidak langsung menjawab. Tatapannya berpindah ke layar. Ke bukti yang tidak bisa dibantah. Kevin menutup foldernya perlahan. Rekaman menunjukkan kamu mengambil kotak perhiasan itu, katanya tegas. Dan menyembunyikannya sebelum acara dimulai. Tidak ada lagi ruang untuk drama. Tidak ada lagi ruang untuk kecurigaan. Yang tersisa hanya kenyataan. Dian Pratama menutup matanya sesaat, seperti menahan sesuatu yang berat. Saat ia membukanya kembali, tatapannya berubah. Dingin, tapi bukan lagi ke Nadira, melainkan ke Laras. Dan di tengah ruangan itu, Nadira tetap berdiri tenang. Bukan sebagai tersangka, tapi sebagai orang yang sejak awal tidak bersalah, dan akhirnya terbukti tanpa perlu berteriak. Keheningan yang memalukan. Tidak ada yang langsung berbicara setelah bukti itu ditampilkan. Bahkan Laras Wicaksono yang tadi panik, kini hanya berdiri kaku, seperti kehilangan seluruh kalimat yang sudah ia siapkan di kepalanya. Layar CCTV masih menyala, menampilkan gambar terakhir yang menjadi titik akhir dari semua tuduhan. Kotak perhiasan, sosok yang mengambilnya, dan kebenaran yang tidak bisa diputar balik lagi. Keheningan yang terjadi kali ini berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi keheningan yang menunggu, tapi keheningan yang menahan rasa malu. Dian Pratama berdiri di tempatnya, wajahnya perlahan kehilangan warna. Matanya menatap layar, lalu berpindah ke Laras, lalu kembali lagi, seolah sedang mencoba menyusun ulang realitas yang baru saja runtuh di depannya. Ini, suara Dian keluar pelan, hampir tidak terdengar. Ini tidak mungkin. Kevin Santoso menutup perangkatnya tanpa banyak kata. Rekaman tidak berbohong, ucapnya datar. Kalimat itu justru membuat ruangan semakin sunyi. Tidak ada lagi ruang untuk debat. Tidak ada lagi ruang untuk kecurigaan yang tadi begitu lantang. Nadira masih berdiri di tempatnya. Tenang.
Tapi kali ini ketenangannya berbeda. Bukan lagi ketenangan seseorang yang menahan diri, melainkan ketenangan seseorang yang sudah terbukti benar tanpa perlu membela diri berlebihan. Dian mengalihkan pandangannya ke Laras. Tatapannya berubah tajam. Laras, suara itu turun, berat, kamu yang mengambilnya. Laras membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar dengan jelas. Aku cuma. Kalimatnya terputus. Tidak ada lanjutan. Tidak ada pembenaran yang kuat. Hanya sisa-sisa kepanikan yang tidak lagi bisa disembunyikan. Arga akhirnya bergerak satu langkah ke depan. Namun langkah itu bukan untuk mendekati Nadira. Bukan juga untuk mendekati Laras. Ia hanya berdiri di tengah, seperti seseorang yang baru saja menyadari bahwa ia berada di tempat yang salah sejak awal. Matanya menatap Laras lama, lalu perlahan berpindah ke Nadira. Ada sesuatu di wajah Arga yang tidak bisa disembunyikan. Kebingungan, penyesalan, dan keterlambatan. Tapi tidak ada satupun kata yang keluar dari mulutnya. Ia hanya berdiri diam. Seperti semua orang di ruangan itu. Keheningan kembali memenuhi ruangan, tapi kali ini bukan karena ketegangan yang belum selesai. Melainkan karena semua orang terlalu sadar bahwa mereka baru saja melakukan kesalahan yang sama. Menuduh tanpa benar-benar tahu. Dian Pratama perlahan duduk kembali di kursinya. Gerakannya lambat, berat. Seolah seluruh beban situasi itu tiba-tiba menekannya sekaligus. Laras masih berdiri di tempatnya, tidak lagi berani menatap siapapun. Dan Nadira tetap berdiri tegak di tengah ruangan itu. Tidak berkata apa-apa. Tidak perlu. Karena malam itu, yang paling keras berbicara bukan lagi manusia, melainkan keheningan yang lahir dari rasa malu yang tidak bisa dihindari. Identitas terungkap. Keheningan di ruangan itu belum sepenuhnya hilang. Namun kali ini bukan lagi keheningan karena bukti yang mengejutkan. Tapi keheningan karena sesuatu yang lain sedang bersiap muncul. Sesuatu yang bahkan belum sepenuhnya dipahami oleh semua orang di ruangan itu. Nadira Maheswari berdiri di tengah, tetap tenang seperti sebelumnya. Namun ada perubahan halus pada sorot matanya. Bukan lagi sekadar ketegasan seorang wanita yang membela diri. Tapi ketegasan seseorang yang tidak lagi punya alasan untuk menyembunyikan siapa dirinya. Dian Pratama masih duduk. Wajahnya terlihat lelah secara emosional. Laras berdiri kaku di sudut ruangan, tidak berani mengangkat wajah. Arga masih di tempat yang sama. Tapi kali ini tatapannya tidak kosong. Ada sesuatu yang mulai runtuh di dalam dirinya. Nadira menarik napas pelan. Lalu berbicara. Aku tidak pernah ingin malam ini berakhir seperti ini. Suaranya tenang. Tidak ada amarah. Tidak ada nada balas dendam. Tapi justru itu yang membuat semua orang mendengarkan lebih serius. Dian mengangkat pandangan sedikit. Lalu apa maumu? Tanyanya pelan, masih dengan sisa ketegasan. Nadira menatapnya lurus. Aku hanya ingin tidak dituduh tanpa alasan. Hening sesaat. Lalu Nadira melanjutkan, kali ini lebih pelan, tapi lebih dalam. Tapi karena kalian sudah memilih jalan itu, maka mungkin sudah saatnya kalian tahu siapa aku sebenarnya. Arga langsung menatapnya. Ada perubahan kecil di wajahnya. Seperti baru menyadari bahwa selama ini ia hanya melihat sebagian kecil dari seseorang yang berdiri di sampingnya. Nadira mengalihkan pandangan ke seluruh ruangan. Satu persatu wajah yang pernah meremehkan, mencurigai, dan menilainya tanpa benar-benar tahu. Aku bukan orang biasa seperti yang kalian pikirkan. Kalimat itu membuat beberapa orang sedikit bergerak tidak nyaman. Laras mengerutkan kening. Dian tidak langsung bereaksi, tapi matanya mulai berubah. Nadira melanjutkan. Aku lahir dari keluarga Maheswari. Nama itu jatuh di ruangan seperti sesuatu yang berat. Tidak semua orang langsung paham, tapi beberapa dari keluarga besar Pratama jelas mengenal nama itu. Ekspresi mereka berubah sedikit. Nadira tidak berhenti. Aku adalah bagian dari pewaris utama grup Maheswari. Kali ini, suasana benar-benar berubah. Dian langsung menegakkan tubuhnya. Laras menatap Nadira tidak percaya. Arga hanya diam. Tapi diamnya kali ini berbeda. Lebih dalam. Lebih kosong. Nadira melanjutkan dengan suara tetap stabil.
Perusahaan yang kalian anggap besar. Ia berhenti sejenak, bahkan tidak sebanding dengan skala apa yang aku tinggalkan. Kalimat itu tidak diucapkan dengan kesombongan. Justru sebaliknya. Dengan ketenangan yang terlalu jujur. Seolah itu hanya fakta, bukan kebanggaan. Dian perlahan berdiri. Wajahnya berubah. Bukan lagi marah, tapi terguncang. Kenapa? Kamu tidak pernah bilang. Suaranya lebih pelan sekarang. Nadira menatapnya. Aku ingin tahu apakah aku bisa diterima tanpa nama itu. Hening. Lebih berat dari sebelumnya. Lebih dalam dari semua tuduhan yang terjadi malam itu. Arga akhirnya membuka mulutnya. Tapi suaranya tidak langsung keluar. Aku tidak tahu. Nadira menatapnya sekilas. Dan itu memang intinya. Kalimat itu sederhana. Tapi menghantam paling dalam. Karena di dalamnya tersimpan seluruh jawaban dari semua perlakuan yang ia terima sejak awal. Laras mundur sedikit, wajahnya pucat. Dian tidak lagi berbicara. Dan Arga, untuk pertama kalinya malam itu, benar-benar tidak mampu berkata apapun. Karena di depan mereka sekarang bukan lagi wanita yang mereka kira tidak pantas. Tapi seseorang yang sejak awal, jauh lebih besar dari semua penilaian mereka. Penyesalan datang terlambat. Perubahan suasana di ruangan itu tidak lagi halus. Ia jatuh seperti runtuhnya sesuatu yang selama ini dianggap kokoh. Dian Pratama masih berdiri, tapi kini tubuhnya tidak lagi sekeras tadi. Sorot matanya berubah, bukan karena marah, melainkan karena sesuatu yang lebih sulit. Kesadaran yang datang terlalu telat, nama Maheswari masih menggantung di udara. Dan itu cukup untuk mengubah cara semua orang berdiri di ruangan itu. Dian menatap Nadira lama. Untuk pertama kalinya malam itu, tidak ada ketajaman di matanya. Yang ada hanya kebingungan yang bercampur dengan penyesalan. Nadira, suara Dian terdengar lebih pelan, tidak lagi seperti sebelumnya. Kenapa kamu diam saja selama ini? Nadira tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap balik dengan tenang. Karena aku ingin tahu, jawabnya akhirnya. Siapa yang benar-benar melihat aku sebagai manusia, bukan sebagai nama. Kata-kata itu membuat Dian terdiam. Tangannya sedikit bergerak, seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak menemukan bentuk yang tepat. Lalu perlahan, sesuatu yang jarang terjadi pada Dian Pratama muncul di wajahnya. Retak. Ego yang selama ini ia jaga mulai kehilangan bentuknya. Nadira, suara Dian turun. Kalau aku tahu dari awal, aku tidak akan. Kalimat itu berhenti di tengah. Karena bahkan Dian sendiri tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Tidak ada kata yang cukup untuk membatalkan apa yang sudah terjadi. Tidak ada penjelasan yang bisa menghapus cara ia memperlakukan Nadira sejak awal. Dian menarik napas panjang. Lalu, dengan langkah yang lebih pelan dari sebelumnya, ia menundukkan sedikit kepalanya. Aku minta maaf. Ruangan langsung hening lagi. Namun kali ini bukan hening tegang. Tapi hening yang penuh perubahan. Beberapa orang dari keluarga besar saling pandang, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dian Pratama, yang selama ini dikenal tegas, dingin, dan sulit ditundukkan, baru saja meminta maaf di depan semua orang. Nadira menatapnya tanpa ekspresi berlebihan. Tidak ada kemenangan di wajahnya. Tidak ada kepuasan. Hanya ketenangan yang sama seperti sebelumnya. Di sisi lain ruangan, Laras Wicaksono masih berdiri. Tapi sekarang berbeda. Tangannya sedikit gemetar. Matanya tidak lagi tajam atau penuh percaya diri. Yang ada hanya kepanikan yang perlahan menguasai dirinya sendiri. Kevin Santoso menatapnya sekilas, lalu kembali diam. Arga masih tidak bergerak. Namun wajahnya sudah tidak sama lagi. Ada sesuatu yang berat di dalam dirinya. Seperti kesadaran bahwa ia terlalu lama berdiri di tempat yang salah tanpa menyadarinya. Dian akhirnya menoleh ke Laras. Sorot matanya berubah lagi. Kali ini bukan penyesalan, tapi kekecewaan. Laras, suaranya pelan tapi tajam. Kamu sadar apa yang kamu lakukan? Laras tersentak. Aku cuma. Suaranya putus. Tangannya mulai gemetar lebih jelas sekarang. Aku tidak bermaksud sejauh ini, lanjutnya terbata. Namun tidak ada lagi yang terdengar seperti pembelaan. Hanya ketakutan.
Ketakutan karena semua topengnya sudah terbuka. Dian melangkah sedikit ke arahnya. Tidak bermaksud, ulang Dian pelan. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada teriakan. Laras langsung menunduk. Dan di saat itu, semua orang di ruangan itu sadar satu hal. Yang paling hancur malam ini bukan hanya kepercayaan, tapi ilusi bahwa mereka bisa menilai seseorang tanpa konsekuensi. Arga kehilangan wibawa. Ruangan itu mulai terasa berbeda setelah permintaan maaf Dian dan runtuhnya Laras. Namun satu hal masih tersisa, Arga Pratama. Ia berdiri di tengah situasi yang sudah berubah total. Seperti seseorang yang baru sadar bahwa ia terlambat memahami medan perang tempat ia berdiri sejak awal. Tatapannya beberapa kali jatuh ke Nadira. Ada sesuatu di sana. Bukan lagi keraguan seperti sebelumnya, tapi penyesalan yang mulai terasa nyata. Arga akhirnya melangkah pelan ke depan. Nadira, suaranya keluar hati-hati. Kita bisa bicara sebentar. Semua mata sempat berpindah ke arah mereka. Nadira menoleh. Tenang. Tapi tidak lagi sama seperti sebelumnya. Aku di sini sudah bicara. Jawabnya singkat. Arga menelan napas. Bukan seperti itu maksudku. Katanya cepat. Aku ingin memperbaiki semuanya. Kalimat itu terdengar tulus. Tapi terlambat. Nadira menatapnya lama. Bukan dengan kemarahan. Bukan juga dengan harapan. Tapi dengan sesuatu yang lebih dingin. Jarak. Apa yang mau kamu perbaiki, Arga? Tanya Nadira pelan. Arga sedikit terdiam. Aku tidak tahu ini akan sejauh ini. Kalau aku tahu dari awal. Nadira langsung memotong. Suaranya tetap tenang. Masalahnya selalu itu. Arga terdiam. Nadira melanjutkan. Kamu selalu bicara tentang, kalau aku tahu. Suasana ruangan kembali sunyi. Dian yang tadi masih berdiri diam, kini hanya memperhatikan. Laras sudah tidak berani bersuara lagi. Kevin Santoso tetap di posisi samping, tidak ikut campur. Dan Arga, berdiri di tengah, tanpa tempat untuk berpijak. Nadira menatapnya lebih dalam. Sejak awal aku tidak pernah minta kamu membela aku dengan cara yang besar. Jeda. Aku hanya butuh kamu tidak diam saat aku diserang. Kalimat itu tidak tinggi, tidak emosional. Tapi justru karena itu, terasa lebih tajam. Arga membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Nadira menggeleng pelan. Dan kamu memilih diam. Arga menunduk sedikit. Untuk pertama kalinya malam itu, wibawanya sebagai suami di hadapan semua orang benar-benar runtuh. Bukan karena teriakan, tapi karena kenyataan yang tidak bisa ia sangkal. Aku tidak bermaksud menyakitimu, ucap Arga akhirnya. Nadira mengangguk kecil. Aku percaya. Kalimat itu membuat Arga sedikit mengangkat wajahnya, seperti menemukan harapan kecil. Tapi Nadira belum selesai. Tapi niat tidak pernah cukup untuk menggantikan tindakan. Hening. Arga kembali diam. Dan kali ini diamnya bukan lagi kebingungan, tapi kehilangan arah sepenuhnya. Nadira menarik napas pelan. Lalu melanjutkan dengan suara yang lebih tenang dari sebelumnya. Wibawa itu bukan sesuatu yang hilang dalam satu malam. Ia menatap Arga lama. Wibawa itu hilang setiap kali kamu memilih diam di saat yang salah. Kalimat itu jatuh pelan, tapi menghancurkan lebih dalam dari tuduhan apapun malam itu. Arga tidak lagi membela diri, tidak lagi mencoba memperbaiki. Karena untuk pertama kalinya, ia sadar. Yang ia kejar terlalu lama bukan lagi kesempatan untuk memperbaiki hubungan, tapi sisa penghormatan yang sudah tidak lagi ada di mata Nadira. Kata terakhir Nadira. Keheningan di ruangan itu sudah berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi hening karena kebenaran terungkap. Bukan lagi hening karena rasa malu. Tapi hening karena semua orang menunggu satu hal terakhir. Keputusan Nadira. Nadira berdiri di tengah ruangan, di antara orang-orang yang beberapa jam lalu menuduhnya tanpa ragu, dan kini berdiri dalam ketidakpastian yang mereka sendiri ciptakan. Dian Pratama masih tidak banyak bicara. Wajahnya sudah tidak setegas tadi, hanya tersisa kelelahan emosional yang sulit disembunyikan. Laras Wicaksono berdiri di sudut, tidak lagi berani menatap siapapun. Arga Pratama tetap di tempatnya. Namun kali ini,
Tidak ada lagi posisi aman untuknya. Nadira menarik napas pelan. Lalu berbicara. Aku datang ke sini bukan untuk diuji seperti ini. Suaranya tenang. Tapi seluruh ruangan langsung fokus padanya. Aku tidak pernah meminta kalian menerima aku karena kekayaan. Ia berhenti sejenak, menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Tapi aku juga tidak pernah menyangka bahwa aku harus membuktikan harga diriku di tengah keluarga sendiri. Dian sedikit menunduk. Arga menggeser pandangannya, tidak mampu menatap langsung. Nadira melanjutkan, suaranya tetap stabil. Aku bisa menerima perbedaan. Jeda. Tapi aku tidak bisa menerima perlakuan yang menginjak martabat seseorang hanya karena mereka terlihat sederhana. Kata sederhana itu jatuh seperti cermin. Mengingatkan semua orang pada asumsi yang mereka bangun sendiri. Nadira menatap Dian sebentar. Dan aku tidak butuh keluarga yang hanya menghargai orang berdasarkan apa yang mereka lihat di luar. Ruangan semakin sunyi. Tidak ada yang menyela. Tidak ada yang membantah. Karena tidak ada lagi ruang untuk itu. Nadira mengalihkan pandangannya ke Arga. Untuk pertama kalinya, tatapan itu tidak lagi penuh harapan. Tidak lagi mencari jawaban. Hanya kepastian. Termasuk kamu. Arga tersentak kecil. Namun tidak ada kata yang keluar. Nadira mengangguk pelan. Seperti mengunci sesuatu di dalam dirinya sendiri. Aku tidak butuh hubungan yang membuatku harus terus menjelaskan siapa aku. Setiap kali orang lain meragukanku. Suaranya tetap tenang. Tapi setiap kata seperti menutup satu pintu demi satu pintu. Dian akhirnya berbicara pelan. Nadira, kita bisa memperbaiki ini. Nadira menoleh. Dan kali ini jawabannya langsung. Tidak semua yang rusak harus diperbaiki. Kalimat itu membuat Dian terdiam. Laras menunduk lebih dalam. Arga tidak bergerak. Nadira menarik napas panjang. Lalu mengucapkan kalimat terakhirnya malam itu, dengan ketegasan yang tidak lagi bisa digoyahkan. Aku tidak butuh keluarga yang menghargai materi lebih dari manusia. Hening. Tidak ada reaksi. Karena tidak ada yang tersisa untuk diperdebatkan. Nadira menatap mereka semua untuk terakhir kalinya. Lalu berbalik. Langkahnya pelan, tapi pasti. Dan saat ia berjalan keluar dari ruangan itu, tidak ada lagi yang mencoba menghentikannya. Bukan karena mereka setuju, tapi karena mereka akhirnya sadar bahwa beberapa keputusan tidak menunggu izin siapapun. Keputusan besar. Malam di luar rumah keluarga Pratama terasa lebih tenang dibandingkan suasana di dalam yang baru saja ditinggalkan Nadira. Namun ketenangan itu tidak benar-benar masuk ke dalam dirinya. Langkah Nadira tetap stabil saat ia keluar dari pintu utama. Tidak ada keraguan di setiap tapak kakinya, meski di belakangnya masih tersisa dunia yang baru saja ia tinggalkan. Arga Pratama berdiri di ambang pintu. Tidak mengejar. Tidak memanggil. Hanya berdiri, seperti seseorang yang baru menyadari bahwa sesuatu yang penting baru saja keluar dari hidupnya. Nadira. Suara Arga akhirnya keluar, pelan. Langkah Nadira berhenti. Bukan karena ragu, tapi karena ia tahu, ini adalah momen terakhir yang tidak perlu dihindari. Ia tidak menoleh sepenuhnya. Hanya sedikit, cukup untuk mendengar. Arga melanjutkan, suaranya lebih berat dari sebelumnya. Kita bisa mulai dari awal lagi. Kalimat itu menggantung di udara malam. Nadira terdiam beberapa detik. Angin malam bergerak pelan, menyapu rambutnya yang tidak pernah ia ubah dari sejak awal malam itu dimulai. Ia akhirnya menoleh sepenuhnya. Tatapannya tenang. Tapi tidak ada lagi sisa ruang yang bisa diisi oleh harapan lama. Mulai dari awal, ulang Nadira pelan. Arga mengangguk cepat, seperti mencoba menangkap sesuatu yang masih tersisa. Iya, aku akan perbaiki semuanya. Aku akan bicara ke Mama, ke semua orang. Kita bisa jelasin lagi, kita bisa. Nadira mengangkat tangan sedikit. Bukan untuk menghentikan dengan keras. Tapi cukup untuk membuat Arga berhenti berbicara. Hening. Nadira menatapnya lama. Bukan dengan marah. Bukan dengan sakit hati yang meledak. Tapi dengan ketenangan seseorang yang sudah selesai memahami semuanya. Arga, ucapnya pelan. Nama itu terdengar berbeda malam ini. Lebih jauh.
Lebih final. Aku tidak butuh dijelaskan lagi. Arga membeku. Nadira melanjutkan. Aku sudah melihat cukup. Kalimat itu sederhana. Tapi beratnya lebih dari semua percakapan malam itu. Arga menggeleng pelan. Tapi aku suamimu. Nadira menatapnya langsung. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada kelembutan yang tersisa di sana. Kamu adalah suamiku di atas kertas. Diam. Bukan di cara kamu berdiri di sampingku. Arga tidak bisa menjawab. Nadira menarik napas pelan. Lalu melanjutkan dengan suara yang lebih tenang dari sebelumnya. Aku tidak marah lagi. Jeda. Aku hanya selesai. Kalimat itu tidak keras. Tapi justru karena itu, tidak bisa dibantah. Arga membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Semua alasan, semua penyesalan, semua janji, tidak lagi menemukan tempat untuk berdiri. Nadira mengalihkan pandangannya dari Arga ke arah jalan di depannya. Mobilnya sudah menunggu di kejauhan. Mulai dari awal hanya berarti satu hal. Lanjut Nadira, tanpa menoleh lagi. Bahwa kamu akan mengulangi hal yang sama, sampai aku kembali kehilangan diriku. Arga menunduk. Kali ini benar-benar tidak ada jawaban. Nadira melangkah lagi. Namun sebelum benar-benar pergi, ia berhenti sekali lagi. Keputusan besar bukan tentang meninggalkan orang lain. Ia berhenti sejenak. Tapi tentang memilih tidak lagi kehilangan diri sendiri demi bertahan di tempat yang salah. Lalu ia melanjutkan langkahnya. Kali ini tidak ada yang memanggilnya lagi. Dan di belakangnya, Arga tetap berdiri di ambang pintu. Menyadari bahwa keputusan besar Nadira bukan diucapkan malam ini. Tetapi sudah diambil jauh sebelum semua ini terjadi. Kehidupan baru. Pagi pertama setelah malam itu terasa berbeda bagi Nadira Maheswari. Bukan karena dunia berubah, tapi karena ia yang berubah cara memandang dunia. Mobil yang membawanya melaju melewati gerbang tinggi sebuah gedung perkantoran modern di pusat kota. Gedung itu bukan asing baginya, justru sebaliknya. Dulu, tempat itu adalah bagian dari hidup yang ia pilih untuk ia tinggalkan sementara. Hari ini, ia kembali. Tanpa keraguan. Tanpa bayang-bayang masa lalu yang menahan langkahnya. Begitu pintu mobil terbuka, beberapa staf yang sudah menunggu langsung menunduk hormat. Nona Nadira. Salah satu dari mereka menyapa dengan nada penuh hormat. Nadira hanya mengangguk kecil, tenang. Terkontrol. Namun ada perubahan yang jelas terlihat. Bukan lagi wanita yang mencoba bersembunyi di balik kesederhanaan. Tapi seseorang yang kembali ke tempatnya berdiri, di dalam lift kaca yang membawanya naik ke lantai eksekutif, pantulan dirinya terlihat jelas. Pakaian formal yang rapi, rambut yang ditata sederhana namun tegas, dan tatapan mata yang tidak lagi menyimpan keraguan. Tidak ada lagi usaha untuk menyamar sebagai orang biasa, karena ia tidak perlu lagi melakukannya. Saat pintu lift terbuka, suasana lantai eksekutif langsung berubah menjadi lebih serius. Ruang kerja besar dengan kaca di hampir seluruh sisi, staf senior yang sudah menunggu, dan layar besar di ujung ruangan yang menampilkan data perusahaan. Kevin Santoso sudah ada di sana lebih dulu, berdiri di dekat meja utama. Semua laporan sudah siap, katanya singkat. Nadira berjalan masuk tanpa terburu-buru. Matanya menyapu seluruh ruangan. Setiap orang yang berada di sana tahu satu hal. Orang yang baru masuk bukan hanya pewaris nama besar, tapi juga pemegang keputusan. Mulai dari laporan ekspansi Asia Tenggara, ucap Nadira akhirnya. Suaranya tenang, tapi langsung mengubah ritme ruangan. Semua orang bergerak. Semua fokus. Tidak ada kebingungan. Tidak ada ragu. Karena energi yang dibawa Nadira bukan lagi sekadar kehadiran, tapi arah. Kevin membuka presentasi di layar besar. Grafik, angka, dan rencana ekspansi muncul satu persatu. Proyek ini tertunda karena restrukturisasi, jelas Kevin. Nadira mengangguk pelan, matanya tidak lepas dari layar. Lanjutkan, jawabnya singkat. Tidak ada drama. Tidak ada emosi berlebihan. Hanya keputusan. Satu persatu isu dibahas. Satu persatu keputusan diambil. Dan setiap kali Nadira berbicara, ruangan itu terasa semakin yakin bahwa ia memang berada di tempat yang tepat.
Bukan karena nama Maheswari, tapi karena cara ia berpikir. Di tengah rapat, salah satu direktur senior bertanya hati-hati, "Nona Nadira, apakah Anda ingin menunda beberapa keputusan sampai Anda benar-benar kembali stabil secara pribadi?" Ruangan sedikit hening. Semua orang menunggu jawaban. Nadira menatap pria itu sebentar, lalu menjawab dengan tenang, "Aku sudah stabil." Jeda. Justru sekarang aku lebih jelas melihat apa yang penting. Tidak ada yang berani membantah. Rapat berlanjut. Waktu berjalan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Nadira tidak lagi berada di posisi orang yang harus membuktikan dirinya. Ia berada di posisi orang yang menentukan arah. Ketika rapat berakhir, ruangan mulai kosong satu persatu. Kevin mendekat. Berita tentang keluarga Pratama belum muncul di media, katanya pelan. Nadira mengangguk kecil. Tidak perlu diperbesar. Kevin memperhatikan Nadira sebentar. Dan tentang Arga. Nama itu muncul di udara seperti bayangan lama yang belum sepenuhnya hilang. Nadira berhenti berjalan sejenak. Hanya sebentar. Lalu kembali melanjutkan langkahnya. Aku sudah tidak berada di titik itu lagi. Jawabannya singkat, tapi jelas. Mereka keluar dari ruangan itu bersama. Di luar jendela kaca besar, kota terlihat sibuk seperti biasa. Namun bagi Nadira, semuanya terasa berbeda. Bukan karena dunia berubah, tapi karena ia tidak lagi berdiri di tempat yang membuatnya mengecilkan diri sendiri. Dan di hari itu, ia kembali bukan sebagai seseorang yang pergi, tapi sebagai seseorang yang memilih dirinya sendiri. Harga diri yang tak tergantikan. Pagi itu, cahaya matahari menembus kaca besar ruang kerja Nadira dengan tenang. Kota di bawahnya bergerak seperti biasa, ramai, sibuk, dan tidak pernah berhenti. Tetapi di dalam ruangan itu, semuanya terasa lebih teratur, lebih jelas. Nadira Maheswari berdiri di depan jendela. Tangannya memegang secangkir kopi yang sudah mulai dingin, tapi ia tidak terlalu memedulikannya. Tatapannya jauh keluar, melewati gedung-gedung tinggi, melewati keramaian, seolah sedang melihat sesuatu yang lebih besar dari sekadar hari ini. Bukan masa lalu. Bukan juga luka yang pernah ia tinggalkan. Tapi masa depan. Kevin Santoso masuk tanpa banyak suara, membawa sebuah map tipis di tangannya. Rapat final untuk proyek ekspansi sudah dijadwalkan, katanya. Nadira mengangguk pelan tanpa menoleh. Bagus. Sederhana. Tidak ada keraguan dalam suaranya. Tidak ada beban yang dulu sering mengikat setiap keputusan kecilnya. Kevin memperhatikan Nadira sejenak, lalu berkata pelan, "Berita tentang keluarga Pratama sudah mulai mereda." Nadira tetap menghadap jendela. "Aku tahu." Hening singkat terjadi. Bukan hening canggung, tapi hening yang wajar di antara dua orang yang sudah memahami batas masing-masing. Kevin tidak bertanya lebih jauh. Karena ia tahu, Nadira tidak lagi berada di titik yang sama seperti beberapa waktu lalu. Nadira meletakkan cangkirnya di meja. Perlahan, ia berbalik. Ruangan itu luas, modern, dan penuh dengan simbol kekuasaan yang tidak lagi terasa asing baginya. Namun tidak satu pun dari itu yang membuatnya merasa lebih tinggi dari orang lain. Justru sebaliknya. Semua itu membuatnya lebih sadar akan satu hal, bahwa kekuatan sejati bukan tentang apa yang dimiliki, tetapi tentang apa yang tidak bisa dibeli. Harga diri. Ia berjalan pelan ke meja kerja utama. Di atasnya, beberapa dokumen terbuka. Rencana jangka panjang. Ekspansi. Strategi. Semua itu sekarang berada di bawah keputusannya. Nadira duduk. Membuka satu dokumen. Membaca. Lalu menandatangani. Gerakannya tenang. Tanpa ragu. Setiap tanda tangan bukan hanya keputusan bisnis, tapi juga simbol bahwa ia telah memilih hidupnya sendiri tanpa kompromi yang merendahkan dirinya. Di sela-sela kesibukan itu, pikirannya sempat melintas. Bukan sebagai luka yang masih terasa, tapi sebagai kenangan yang sudah selesai dipahami. Arga, Dian, Laras, rumah yang pernah ia sebut sebagai keluarga. Semua itu kini terasa seperti bagian dari cerita yang sudah ditutup dengan rapi. Bukan dengan amarah, tapi dengan keputusan. Nadira menarik napas pelan.
lalu berdiri kembali. Kevin menatapnya. Meeting sore ini dengan investor luar negeri akan jadi yang terbesar tahun ini, katanya. Nadira mengangguk. Siapkan semuanya. Tidak ada perubahan nada. Tidak ada keraguan. Kevin mengangguk dan keluar dari ruangan. Nadira kembali menatap kaca besar di depannya. Refleksinya terlihat jelas. Seorang wanita yang tidak lagi berusaha mengecilkan dirinya untuk diterima. Seorang wanita yang tidak lagi menunggu validasi dari orang yang salah. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tersenyum kecil. Bukan karena ia menang atas siapapun, tapi karena ia tidak lagi kalah dari dirinya sendiri. Di luar sana, dunia tetap berjalan seperti biasa. Tapi di dalam dirinya, sesuatu sudah selesai. Dan sesuatu yang baru sudah dimulai. Harga diri. Sesuatu yang tidak pernah bisa digantikan oleh hubungan apapun yang dibangun di atas kepalsuan.